Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ana Morinda. Kali ini yang ingin saya sharingkan adalah pengalaman pribadi saya ketika masuk dalam partai politik. Nah, mungkin ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang pengen bergabung di partai politik. Yang pertama adalah tanya dengan diri kita dulu. Motivasi kita untuk masuk partai politik itu apa? Apakah ingin menyuarakan kepentingan-kepentingan orang di sekitar kita? Lalu yang kedua, apakah kita hanya ingin untuk belajar ilmu politik? Apakah untuk menjalin relasi yang kemudian memanfaatkan sepenuhnya untuk diri kita saja? Ataukah malah ada nih yang WA saya, Mbak, saya pengen masuk partai politik untuk kaya. Yang ini saya kira nggak relevan. Kalau kamu ingin kaya, saran saya buka perusahaan dan kamu bisa menggerakkan perusahaan kamu, itu lebih potensi kaya raya dibandingkan kamu masuk partai politik. Karena di partai politik, ketika kamu mendapatkan sesuatu dari jabatanmu, sebenarnya ada hak rakyat di sana, ada hak konstituen yang harus kita kembalikan kepada konstituen. Nah, setelah menentukan motivasi, yang kedua adalah tinjau-tinjau ADART. Ada 14 partai yang mengikuti sebagai peserta pemilu di pemilu 2019. 14 partai itu sebagai partai yang ada di Indonesia tentu tunduk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di alinea keempat pembukaannya termaktub Pancasila. Jadi 14 partai yang ada di Indonesia tentu menyepakati Pancasila sebagai dasar negara dan undang-undang tunduk terhadap undang-undang dasar dan seluruh undang-undang yang ada di Indonesia. So don't worry soal 14 partai yang ikut sebagai anggota pemilu, sebagai peserta pemilu di 2019. Kamu boleh pilih mana yang cocok dengan kamu, tapi kalau kita lihat ada yang nasionalis, ada yang religius, semuanya bagus, tinggal tergantung kamu cocokin dengan motivasi kamu ketika ingin bergabung dengan partai politik. Nah, apa aja sih yang bisa kita lihat di ADART? Pertama adalah kita lihat dasarnya, dasar pendiriannya, kemudian bagaimana mereka menggerakkannya, badan-badan struktural yang ada di sana, termasuk juga kamu bisa tinjau-tinjau IG dari semua partai politik, sehingga kamu bisa lihat apakah sesuai dengan hal-hal yang ingin kamu suarakan jika kamu menjadi politisi. Nah, saya sendiri karena termotivasi dari Ibu Wati, yang waktu itu yang di video yang lalu saya ceritakan, saya lebih ingin menyuarakan tentang perempuan, tentang stunting, ekonomi perempuan, ekonomi kreatif, remaja, pemuda dengan olahraganya, sehingga saya kemudian memilih parpol yang memang menurut saya cocok dan secara eksplisit menyatakan bahwa dasar pendiriannya adalah Pancasila. Tapi itu belum tentu cocok dengan kamu. Itu sekedar share ketika saya bergabung dengan PDI Perjuangan. Nah, yang selanjutnya, tanya juga dengan diri kamu, apakah kita sudah bisa 24 jam untuk menghibahkan diri kita. Selama menjadi politisi, saya tidak pernah mematikan handphone saya. Hampir kalaupun dia mati karena harus dicas atau saya harus melaksanakan kegiatan pribadi saya seperti sholat, mandi, saya akan kontak balik untuk semua yang menchat atau menelpon saya berkaitan dengan permasalahan masyarakat. Nah, ini tuh yang harus kita tanyain pada diri kita. Sanggup 24 jam untuk menghibahkan diri kita? Karena sebenarnya politik dan kekuasaan adalah seni untuk melayani. Seorang politisi yang baik bukanlah orang yang perlu dilayani, tetapi seorang politisi sebenarnya diharapkan oleh rakyat adalah sebagai orang yang melayani kepentingan rakyat, menyuarakan kepentingan mereka, menyampaikan harapan mereka, sampai kemudian kita juga diharapkan untuk bisa merealisasikan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jika kamu udah siap dengan itu semua, maka selamat datang di dunia politik Indonesia. Apapun pilihan kamu, dimanapun kamu bergabung sebagai partai politik, tetaplah untuk menjaga bangsa ini sebagai bangsa yang bersatu dan menghormati perbedaan. Saya Ana Morinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.